الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال الله تعالى أيضا في كتابه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, Bapak Ibu sekalian, tiada tara. Mengapa demikian? Karena memang Al-Quran selalu menyandingkan kata nikmat bersyukur ketika mendapat nikmat dan kata kufur dalam Al-Quran. Seperti misal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fadhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Washkuruli wa la takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku, maka janganlah kalian menjadi kufur. Salah satu di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah anggota tubuh kita. Watak kaleta yang mana? Dari telinga yang kita pakai untuk mendengar, bahkan mata yang kita pakai untuk melihat, kaki yang kita pakai untuk berjalan ke masjid, tangan yang kita pakai untuk bekerja, semua itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan yang kita pakai saat ini merupakan pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat yakomelo pengalatan alai, pasti akan diambil dengan sendirinya. Tidak bisa tidak. Makanya Al-Quran tegas memberitakan walikulli ummatin ajal, bahwa pada setiap umat itu memiliki ajalnya sendiri. Fa idza jaa ajaluhum, kalau ajal itu telah tiba, la yastakhirun, tidak bisa kemudian kita akhirkan, tidak bisa kita kemudian memundurkannya, tidak bisa. Wa la yastaqdimun, dan tidak pula kita bisa memajukannya. Karena kenapa? Likulli ummatin ajal, bahwa setiap umat itu sudah memiliki ajal tertentu. Maka salah satu tanda-tanda orang beriman adalah ketika dia diberikan nikmat, dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan mata, gunakan mata itu dengan sebaik-baiknya untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberikan lisan, diberikan mulut, gunakan lisan itu untuk membaca Al-Quran. Karena itu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama kita mengatakan bahwa yang dimaksud dengan iman huwa qaulun bilisan, segala sesuatu yang diucapkan dengan lisan, tasdiqu bil qalb, yang dibenarkan oleh hati, wa amalun bil jawari, adalah amalan yang dilakukan secara berkesinambungan. Karena kenapa? Iman ini annahu yazid wa yanqus, kadang iman ini berkurang dan bertambah. Bertambah dengan adanya ketaatan kepada Allah, berkurang dengan adanya kemaksiatan. Maka kalau kita bersyukur kepada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mata yang kita pakai saat ini, Bapak Ibu sekalian, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ini kita syukuri dalam bentuk ibadah. Inilah yang kita inginkan.
Orang yang selalu meyakini dirinya bahwa nikmat yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terus menerus dialirkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka dia termasuk orang-orang yang beriman. Karena kenapa? Dia meyakini bahwa apa yang diberikan Allah ini nikmat terbesar bagi saya. Kalau saya bersyukur, berarti merupakan tanda-tanda iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur itu tidak bisa diucapkan hanya bentuk lisan saja, tidak. Tapi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala amalun bil jawari. Ya, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala bentuknya amalun bil jawari. Kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu, puasa Ramadan yang kita kerjakan, semua merupakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salahlah kalau ada orang sudah diberikan nikmat tapi tidak mau bersyukur. Ini yang salah. Mereka sudah tahu yang menciptakan dunia ini beserta isinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengadakan dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan dia mata, memberikan dia telinga, tetapi dia tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang salah. Dia sudah tahu posisi dia sebagai hamba. Dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan harta tetapi tidak mau bersyukur. Ini yang salah. Maka sebagai seorang mukmin, kalau diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda-tandanya adalah bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Makanya ketika orang-orang kafir ditanya tentang siapa menciptakan dunia ini beserta isinya, ni kepancajilina lalu lisana, maka dari kafirina Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam Al-Qur'an, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ketika ditanya mereka siapa yang menciptakan dunia ini beserta isinya, orang-orang musyrik mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu Allah yang menciptakan dunia ini, tapi mereka tidak mau menyembah kepada Allah. Mereka sudah tahu bahwa yang memberikan nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak mau menyembah kepada Allah. Ini yang salah. Karena apa? Dalam hatinya ada sakit yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka beriman kepada Allah, mereka ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sangat amat sulit. Nah, kenapa? Pendengarannya, penglihatannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak dikatakan orang yang beriman hanya dengan lisan. Dia singit matepa na ko lisan mi pau. Ya rutimu apa maka da matepa kare pong Allah taala itu belum cukup. Karena yang harus kita lakukan selanjutnya adalah beriman, meyakini sepenuh hati bahwa ya Rasul pada 5 waktu wajib dijama, tidak boleh kita tinggalkan. Karena kenapa? Kewajiban kita sebagai seorang muslim. Makanya kalau kita sholat, jangan sekedar sholat saja. Beda kalau sholat dia menjadi kebutuhan bagi kita, beda. Kalau sholat itu menjadi kebutuhan, nada komoni ni masih namun masalah masih yang kali masih. Karena kenapa? Kita meyakini sholat itu sebagai kebutuhan. Tapi kalau kita yakini sholat itu sebagai penggugur kewajiban, ini yang salah. Masampaja kita walesu kita atas selesai persoalan. Sujud sekedar sujud, tapi tidak tahu apakah rukun dalam sholat itu sujud atau tidak. Ini yang harus kita ketahui. Maka dari itu Bapak-Bapak sekalian, bahwa agama kita mengajarkan kepada kita untuk selalu mengerjakan ibadah, karena ibadah itu adalah kebutuhan bagi kita. Jangan sekedar kita ibadah, kau pura nih mas sampainya pura nih, selesai nih persoalan. Bukan itu yang dikatakan ibadah. Tapi yang dikatakan ibadah karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya loki meli Andre, si bawa loki meli baju. Kita ingin membeli makanan dengan ini membeli baju. Tentu yang didahulukan secara rasional manusia akan mendahulukan makanan. Karena kenapa? Kalau itu Andre pasti mati ki. Pasti kita akan mati. Tapi kalaupun kita tidak membeli baju, tetap kita akan hidup Bapak sekalian. Karena kenapa? Itu hanya keinginan kita. Maka sholat menjadi kebutuhan bagi kita. Dan salah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita saat ini Bapak sekalian adalah anggota tubuh kita. Anggota tubuh ini harus kita jaga. Karena kenapa? Suatu saat nanti akan dimintai pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana bacaan Al-Qur'an yang kita sudah siapkan? Pegang sempajangnya, asonnya dipigawe, ya. Ini yang harus kita jaga. Kenapa? Demikian akan menjadi tuntutan ketika kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadi pertanyaan terbesar bagi kita.
bahwa mana nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, nikmat mata yang kamu pakai, di mana kamu gunakan? Pendengaran yang kamu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kamu gunakan? Ini yang akan menjadi pertanyaan ketika kita sudah meninggal. Ya. Ketika kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu memperbaiki kehidupan kita. Memperbaiki pola kehidupan itu penting. Karena kenapa? Yang akan kita hadiri, yang akan kita hadirkan adalah akhirat yang akan menunggu kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai apa yang kamu yakini itu datang. Apa yang kita yakini? Amatenge. Kita yakini bersama bahwa kematian itu akan datang. Karena kenapa? La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa kita akhirkan itu kematian, tidak bisa juga kita majukan. Karena kenapa? Setiap manusia sudah mempunyai ajal tertentu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, kalau engkau tahu dibarengi 60 tahun, berarti itu sebuah kesyukuran bagi kita. Karena kenapa? Allah masih sayang dengan kita. Ya. Maka perbanyak dalam setiap hari untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini Al-Qur'an. Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian, Al-Qur'an ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Napa ulama makadai huwal kitabul mu'jiz. Al-Qur'an huwal kitabul mu'jiz al-munazzil ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam al-maktub fil masahif al-manqul alaihi bit-tawatur. Yang dimaksud dengan Al-Qur'an huwal kitabul mu'jiz. Al-Qur'an itu adalah kitab mukjizat. Kenapa dikatakan Al-Qur'an sebagai mukjizat Bapak Ibu sekalian? Karena Al-Qur'an itu dapat dipahami oleh akal pikiran manusia. Ya, kalau engkau tahu nak baca Qur'annya, nak pahami batuannya, dia sudah tadabburi apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an, dia memahami apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an, maka dia dengan mudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah baginya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Akal yang menangkap Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu mudah. Karena kenapa? Ada juga mukjizat yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Mukjizat hissiyah namanya Bapak sekalian, ya. Inilah yang terjadi kepada nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu Bapak sekalian, ketika mereka ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat sulit. Karena kenapa? Harus mendatangkan bukti bahwa memang mereka adalah nabi dari Allah, nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sangat sulit. Nah, sebagai harus pangka bukti, ya, bahwa dia benar-benar nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mukjizat nabi-nabi terdahulu adalah mukjizat yang tidak dilihat oleh mata, yang tidak dilihat oleh yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia. Ya. Itulah yang terjadi pada nabi-nabi terdahulu. Seperti yang terjadi pada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, diberikan mukjizat berupa tongkat yang berubah menjadi ular. Falqasahu, ketika tongkatnya dilemparkan ke tanah, falqasahu fa idza hiya thubanun mubin. Ketika tongkat dilemparkan ke tanah, tiba-tiba tongkat berubah menjadi ular. Ya, tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Ya. Koma kokoi engkau tomadem peaju, nulega mencari ular. Tidak bisa Bapak sekalian. Karena kenapa? Itu nabi-nabi terdahulu, untuk membuktikan mereka bahwa seorang nabi harus mendatangkan bukti yang konkret bahwa mereka adalah nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun mereka ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang terdahulu sangat amat sulit. Karena kenapa? Harus mendatangkan bukti yang konkret. Nabi Ibrahim, ya, ketika dilemparkan ke dalam api, dijelaskan Al-Quran, qul ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya, ketika dilemparkan ke dalam api, tiba-tiba tadinya api yang panas berubah menjadi dingin. Ya. Ini adalah mukjizat hissiyah, sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Dia nulat tikanya akal letak. Bekasi racutnya pikir tidak bisa ditangkap. Karena kenapa? Itu terjadi di luar dari kebiasaan manusia biasa yang terjadi pada nabi-nabi terdahulu. Maka satu-satunya mukjizat yang bertahan hingga saat ini, mukjizat maknawi yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia, ketika dibaca, dipahami maknanya, ditelaah, maka mudah orang kemudian beriman. Itulah Al-Quran yang kita baca saat ini. Yaitu Al-Qurannya, ya. Makanya Al-Quran itu muta'abbad bitilawati. Ketika kita membacanya bernilai pahala kita. Ya. Beda dengan hadits qudsi. Karena perbedaan hadits qudsi dengan Al-Quran, kalau Al-Quran itu sesuatu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Tetapi kalau kemudian hadits qudsi, ya, lapasnya dari Nabi SAW, tetapi maknanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menjadi mukjizat bagi kita semua. Kenapa demikian? Karena Al-Quran dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Makanya Umar ketika awal mula Islam, Bapak Ibu sekalian, ya, dia orang yang paling membenci Nabi Muhammad SAW. Ya. Dari melo kimita sejarah, Umar bukan orang yang paling pertama beriman. Yang paling pertama beriman itu dari kalangan orang-orang dewasa. Ya, beliaulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian dilanjutkan oleh istri beliau, ya, Khadijah binti Khuwailid. Setelah itu kemudian beriman Ali bin Abi Thalib, yang pertama beriman. Tapi Umar awal permulaan Islam, dia orang yang paling membenci Nabi SAW, sangat membenci Nabi, bahkan mengatakan dakwah Nabi Muhammad SAW dakwah yang sesat, ya, di awal mula Islam. Tapi setelah datangnya surah Thaha, turunnya surah Thaha menjelaskan tentang dakwah Nabi Muhammad SAW itu bukan dakwah yang sulit, ya. Thaha ma anzalna ilaikal Qur'ana litashqa, bahwa kami turunkan Muhammad Al-Quran ini bukan membuatmu menjadi sulit, melainkan membuatmu menjadi mudah. Dipahami oleh Umar karena dibacakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, mudah kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ya, dia memahami betul apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia mendengarkan ayat itu bergetar hatinya. Nareko akalannya natikan ni, dan hatinya sudah sepakat dengan apa yang diucapkan oleh akalnya, yang dipikirkan oleh akalnya, maka mudah kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Sudah sepakat akal dengan hatinya. Setelah itu diikuti dengan lisannya mengucapkan itu. Mudah. Karena kenapa? Dia sudah meyakini bahwa apa yang telah disampaikan oleh Allah ini adalah sesuatu yang jelas. Dan itulah kemukjizatan Al-Quran. Ya. Dari gaya bahasa Al-Quran, maka Umar kemudian mudah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kenapa? Dia memahami apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran juga dilihat dari isi kandungannya. Makanya dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang dimana manusia belum mengetahui kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang, tapi Al-Quran sudah mengetahuinya. Ya, contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala katakan iza zulzilatil ardu zilzalaha, ya, ketika bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang sekencang-kencangnya, ya, wa akhrajatil ardu athqalaha, maka bumi akan mengeluarkan beban-beban berat yang ada di dalamnya. Wa qala al insanu ma laha, ada apa gerangan terjadi dengan muka bumi ini? Ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menginginkan balasan di hari kemudian. Kalau mengerjakan kebaikan, tentu, ya, Allah sudah menjamin. Begitu pula sebaliknya, kalau keburukan juga Allah akan sudah menjamin orang tersebut. Ya. Artinya apa? Al-Quran sudah menyampaikan sesuatu yang dimana akal pikiran manusia tidak mampu menangkapnya, ya. Dimana manusia belum mengetahui tentang kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang, tetapi terjadi di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, dan itu sudah ada dalam Al-Quran. Dan itulah bukti keotentikan daripada Al-Quran, kemukjizatan daripada Al-Quran yang disampaikannya. Makanya musibah yang terjadi saat ini perlu kita banyak-banyak memikirkan. Apa yang terjadi di Indonesia saat ini bukan hal yang biasa, Bapak Ibu sekalian, ya. Terjadi bencana di Kalimantan Selatan, ya, banjir bandang, ya. Kemarin di Sulbar, ya, ada gempa yang terjadi. Bahkan beberapa tahun yang lalu terjadi di Palu, ya. Ini semua merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, ya. Secara rasional manusia mereka akan menganggap bahwa ini hal biasa saja. Tapi ini bukan hal yang biasa, Bapak sekalian. Apa yang terjadi saat ini di Indonesia merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Ya. Apakah dengan adanya teguran itu kita menjadi baik atau tidak? Covid-19 yang ada saat ini juga merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Agar supaya apa? Pertama yang harus kita lakukan, muhasabah diri. Kata Allah Subhanahu wa taala, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, timbang-timbanglah diri ini sebelum Allah Subhanahu wa taala menimbang kalian, sebelum hari pengadilan itu datang kepada kalian. Ya.
Maka dari itu perlu untuk selalu senantiasa mengingatkan diri ini, bahwa diri kita ini pasti akan mati, tidak bisa tidak. Dimanapun kita berada, mau di atas pesawat, mau di atas pesawat, ya. Nah mau kita ngalanan lengi mati wiki oto, kita menjamin dikit, tidak ada yang menjamin Bapak sekalian. Karena kenapa? Itulah hidup dan itulah sunnatullah yang berlaku. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa saya mau mati besok, saya mau mati lusa, tidak ada Bapak sekalian. Karena kenapa? Setiap manusia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuhasabah diri atas musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang selanjutnya kita bertawakal kepada Allah. Bertawakal artinya, ya, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap datangnya musibah menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa mengingat bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat ini ataupun musibah ini, yang harus kita bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang nikmat yang diberikan oleh Allah itu berupa ujian, ya. Tidak ada yang bisa tahu Bapak sekalian, ya. Nulek apa yang ini menolaki pengalaman ujian bagi kita. Bisa jadi ada mungkin menonton dalam 1 bulan, ya, 50 juta dan lain sebagainya, ya. Mungkin saja itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Terkadang itu kekayaan merupakan ujian bagi kita. Masa memagai nulek apa? Masa kesek kita sudah ita, rima sijie. Sehingga kenapa? Ya, itu menyebabkan dia kemudian tertahan, ya. Sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan, ya, harus sepenuh hati kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka bertawakallah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah doa. Ya, setelah kita memuhasabah diri, setiap musibah yang terjadi, kemudian kita bertawakal kepada Allah, yang terakhir adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa, ya. Doa-doa yang dianjurkan Nabi SAW, ya. Zikir pagi dan sore, perbanyak Bapak sekalian. Karena apa? Tujuan kita agar supaya untuk menghilangkan bala bencana di negeri kita ini. Jadi Al-Quran sudah menjadi kemukjizatan tersendiri bagi kita semua. Yang kedua, Al-Quran menjadi sumber hukum. Tidak ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan sumber hukum. Semua ulama sepakat, ya. La raiba fi hudan lil muttaqin, bahwa Al-Quran itu menjadi pedoman bagi kita semua. La raiba, ay la syakka fi, bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. La syakka fi, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, ya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, yang senantiasa menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Al-Quran menjadi pedoman bagi kita. Bagaimana Al-Quran dikatakan sebagai pedoman? Ya. Terkadang, ya, ada perintah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran itu sifatnya beku. Maksudnya bagaimana Bapak sekalian? Contoh, semisal Allah Subhanahu wa taala katakan wa aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Perintah Allah ini masih beku. Artinya apa? Belum ada penjelasan tentang tata cara bagaimana untuk melaksanakan sholat. Sehingga Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita, ya. Dijelaskanlah bahwa ada hadis yang kemudian menjelaskan tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW sholat. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya apa? Hadis menjadi sumber, Al-Quran pun menjadi sumber hukum. Maka dari itu tidak bisa dipisahkan di antara kedua ini. Karena kenapa? Kalau ada ayat yang sifatnya qat'i, karena ada dalam Al-Quran yang disebut dengan ayat apa namanya, dalil qat'i dengan dalil dhanni. Dalil qat'i itu adalah perintah yang sudah jelas hukumnya, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, ya. Maupun yang disampaikan oleh lisan Nabi Muhammad SAW sekalipun, itu disebut dengan dalil qat'i. Seperti misalnya perintah tentang melaksanakan sholat, ya, itu wajib hukumnya, ya. Wa aqimus shalah, itu sudah jelas hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala, dalil qat'i namanya, ya. Adapun dalil dhanni, yang dimana perintah itu, ya, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ketentuan hukumnya belum ada, ya. Seperti misalnya saat ini Bapak-Bapak sekalian, ya, saat corona, ya. Di zaman Nabi SAW tidak ada corona, ya. Ya.
Maka ada satu kaidah yang menjelaskan dar'ul mafasid aula min jalbil masalih, bahwa menghilangkan suatu mafsadat, menghilangkan kerusakan itu lebih diutamakan min jalbil masalih, daripada mengambil maslahat yang ada. Maksudnya apa? Hukum salat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya adalah wajib, dan itu kita sepakati bersama, ya, kecuali perempuan ada khilaf pendapat di kalangan ulama, karena hadis Nabi SAW datang, wa buyutuhunna khairul lahunna, salatnya perempuan itu di rumah, ya. Ada pun hadis yang mengatakan bahwa boleh kemudian perempuan salat di masjid, silahkan, ya. Tetapi ada perkara-perkara yang syariat belum menjelaskan, ya. Seperti misalnya salat berjamaah di masjid saat ada corona, ya. Maka dijarak. Kenapa dijarak demikian? Supaya menghilangkan kerusakan yang terjadi. Jangan sampai kita sholat engkau terpapar corona, ya. Itulah tujuannya. Karena kenapa? Darul mafasid, mengangkat, ya, mengangkat suatu musibah yang terjadi itu lebih diutamakan, ya. Masempaya kini masjid itu maka memang, ya, sholat berjamaah di masjid itu bagus. Tetapi kalau tujuan kita kemudian untuk menghilangkan kita tidak sholat berjamaah di masjid, ya tidak ada menjadi masalah. Karena kenapa? Tujuan kita untuk mengangkat kemudaratan yang ada, mengangkat kerusakan yang terjadi. Sholat dengan shaf yang rapi, dengan shaf yang rapat dianjurkan oleh Nabi SAW. Tetapi saat adanya corona menyebabkan hukum itu dihilangkan sementara waktu. Karena kenapa? Kondisi hukumnya berubah karena adanya perubahan zaman yang ada. Maka kemaslahatan lebih kerusakan lebih utama untuk dihilangkan, baru kita ambil kemaslahatan yang ada. Hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan dalil dhann. Maka kalau kemudian ada di antara kita yang masih memperselisihkan, ya, terkadang ada orang, ya, di antara kita dia lemah sempajar di masjid. Karena kenapa? Persoalannya ya roi mangi kunu subuhi, ya. Terkadang ada begini Bapak sekalian, ya. Terkadang ada orang yang tidak mau sholat di masjid, ya, karena imamnya dia baca bismillah. Ini juga perkara yang salah Bapak sekalian. Makanya Al-Quran dengan tegas memberitakan kepada kita, ya, kalau kemudian ada berita-berita yang kita dengarkan, ya, tentang berita keburukan, maka yang harus kita lakukan adalah bertabayun terlebih dahulu, mencari tahu apakah benar pendapatnya orang ini seperti ini. Kalau dia tidak kunut subuh, apa pendapatnya? Jangan kemudian mudah untuk menyalahkan orang, ya, mudah untuk itu orang itu tidak bagus sholatnya. Karena kenapa? Dia tidak menggunakan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ini tidak boleh, ya. Hal yang semacam ini yang harus kita hilangkan Bapak sekalian di tengah masyarakat. Karena kenapa? Kita hidup, ya, harus penuh dengan kemaslahatan bersama, harus saling tolong menolong, jangan saling menyalahkan. Makanya persoalan kunut subuh adalah persoalan yang sudah dibahas oleh ulama-ulama kita terlebih dahulu. Ini adalah persoalan ijtihad ulama kita. Artinya kesungguhan ulama kita untuk mencari sumber hukum, mencari seluruh persoalan dalam hukum-hukum yang dimana Nabi SAW tidak pernah mengerjakan. Tiba-tiba hal tersebut ada di setelah Nabi SAW meninggal dunia. Maka cara kita ada yang disebut dengan hukum, ada yang disebut dengan prinsip hukum, sikap hukum, ya. Kalau yang seni hukum adalah segala sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semisal hukum akad pengalat taqimus shalah. Hukum salat itu kita yakini bahwa hukum salat itu adalah wajib. Itu adalah hukum, ya. Hukum salat itu adalah wajib. Tapi kalau sikap hukum adalah cara kita mengambil dari satu pendapat ke pendapat yang lainnya, terserah kita mau memilih yang mana, ya. Seperti persoalan kunut subuh, ya. Kunut subuh ini adalah pembahasan yang sudah dibahas terdahulu oleh ulama-ulama kita. Syafi'iyah, ya, sejak dahulu sudah membahas masalah-masalah kunut ini. Jadi tidak boleh kita kemudian berselisih pendapat tentang pendapat yang demikian. Ya, suatu ketika tentang kunut subuh Bapak sekalian, saya perlu jelaskan kisahnya, ya. Kunut ini dilandaskan oleh kisah Nabi Muhammad SAW. Ya, suatu ketika datang dari kalangan distrik Bani Ma'unah, Biur Ma'unah, ya, datang kepada Nabi SAW.
Beliau mengatakan kepada Nabi bahwa, wahai Rasulullah, di kampung kami itu beriman, satu kampung itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami minta kepadamu Muhammad untuk mendatangkan kepada kami 70 orang penghafal Al-Qur'an. Ya. Siapa kira-kira yang tidak bergembira Bapak sekalian, ya? Yang ketika ada satu kampung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya kira-kira dia senang. Kalau engkau tahu tiba-tiba mati pasti di kampung, ya pasti kemudian orang senang, ya. Karena kesenangan Nabi SAW, maka diutuslah 70 penghafal Al-Quran ini datang ke tempat tersebut. Ternyata pada saat sampai di tempat itu, Nabi SAW mendapatkan pengkhianatan dari orang-orang yang berada di kampung tersebut. Dibunuhlah penghafal-penghafal Al-Quran tersebut. Sampai kemudian berita itu terdengar ke telinga Nabi Muhammad SAW bahwa sahabat Rasulullah SAW dibunuh. Karena kejadian itulah yang menyebabkan sehingga Nabi SAW mengatakan, Allahumma adzib fulan, Allahumma la'anhum, ya Allah azablah mereka, laknatlah mereka. Karena perbuatan itu Nabi SAW kemudian mendoakan orang-orang tersebut, sehingga turunlah ayat kepada mereka, yaitu surah Ali Imran ayat 128 sampai 129. Kata Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai' ay yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun walillahi ma fis samawati wa ma fil ard yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ghafurur rahim. Ini ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang peristiwa adanya kunut. Turunlah ayat ini. Pada saat ayat ini turun, dijelaskanlah kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, tidaklah kamu berhak untuk menghukum suatu kaum atau melaknat mereka, karena perbuatanmu ini sama dengan perbuatan nabi-nabi terdahulu, yaitu nabi-nabi Rioloe, ya, seperti Nabi Ibrahim, ya, Nabi Musa, ya, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Mereka kemudian ketika melihat suatu kaumnya mengerjakan sebuah keburukan, maka mereka kemudian mendoakan saja, Allahumma adzibhum, ya Allah azablah mereka, Allahumma la'anhum, ya Allah laknatlah mereka. Itu cara mereka. Itu nabi-nabi terdahulu. Itulah ketika kita melihat Nabi Musa, ya, ketika mengazab Fir'aun dengan kaumnya, ditenggelamkan dengan tentaranya di Laut Merah. Karena kenapa? Itu cara-cara nabi terdahulu. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan Muhammad untuk mengubah doa tersebut, ya, agar supaya doa itu menjadi doa yang terbaik untuknya. Ya, permintaan yang terbaik di dalam bahasa Arab disebut dengan kunut. Permintaan baik kepada Allah yang baik-baik itu disebut dengan kunut. Maka Nabi SAW pada saat itu mengajarkan kepada Hasan wal Husain, cucunya, dan begitu pula sahabatnya, diajarkanlah, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Doa inilah yang kemudian diajarkan kepada Hasan dan Husain. Setelah itu sahabat yang lainnya kadangkala kemudian menggunakan doa ini pada saat dalam keadaan sholat, ataupun dalam keadaan kunut subuh, misalnya dalam keadaan kunut witir, ada yang menggunakan dalam keadaan kunut witir, ya. Maka pada saat itu Rasulullah SAW ada, dan tidak pula Rasulullah SAW ketika sahabat melaksanakan kunut itu dalam sholat tidak juga melarang, tidak juga kemudian menyuruh. Artinya apa? Diamnya beliau adalah takrir kepada para sahabatnya, menjadi pengakuan Nabi kepada para sahabatnya. Sehingga kalau kemudian ada yang kunut subuh, ada yang tidak kunut subuh, ada yang mau kunut, ada yang tidak kunut, bukan menjadi masalah, ya. Kalau ada yang tidak kunut tidak menjadi masalah, kalau ada yang kunut juga tidak menjadi masalah. Yang salah itu yang tidak sholat subuh, itu yang salah Bapak sekalian. Maka dari itu, menghadirkan
sikap hukum terhadap tiga pendapat ini, karena adanya diam Nabi SAW menyebabkan lahirnya tiga pendapat yang ada dalam masalah kunut subuh. Ya. Yang pertama, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa kunut subuh itu hukumnya tidak ada. Ya, tidak boleh kita mengerjakan kunut subuh, karena Nabi SAW tidak pernah melakukan. Saat turunnya ayat, Nabi SAW tidak pernah lagi mengerjakan. Ya. Turunnya ayat, laisa laka minal amri syai' aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Setelah turunnya ayat itu, tidak kemudian Nabi SAW juga mengerjakan kunut. Tetapi ada sahabat Nabi SAW mengerjakan dalam keadaan salat. Nabi SAW tidak melarang, tidak juga menyuruh. Diamnya Nabi SAW sebagai takrir bagi para sahabatnya. Maka Hanafiyah mengatakan bahwa kunut subuh itu tidak ada dalam ajaran agama menurut Abu Hanifah. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwa kunut subuh itu sunnah. Kenapa demikian? Karena sahabat Nabi SAW itu melakukan. Nah, pegang Nabi SAW, karena sahabat Nabi SAW itu melakukan. Ya. Karena sahabat Nabi SAW melakukan, Nabi SAW ada pada saat itu beliau diam, tidak juga menyuruh, tidak melarang, maka perbuatan ini disebut dengan takrir, pengakuan Nabi kepada beliau. Maka ini boleh dilakukan. Karena kenapa dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW? Maka pada saat itu ia mengerjakan kunut subuh tidak menjadi masalah. Karena kenapa? Sahabat Rasulullah SAW melakukannya. Ya. Namun perbedaan pendapat, Malikiyah mengatakan bahwa kunut subuh saya itu sebelum ruku. Adapun Syafi'iyah mengatakan bahwa kunut subuh saya itu setelah bangkit dari ruku, artinya setelah dari i'tidal. Ya. Setelah membaca surah pendek, kemudian Malikiyah mensirkan bacaan kunutnya. Dia tidak menjaharkan, artinya tidak membesarkan suaranya. Kunutnya Malikiyah. Makanya kalau ada yang kemudian setelah membaca surah pendek, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, kemudian dia berhenti sejenak pada saat sholat subuh, maka dia telah membaca doa kunut pada saat itu. Itulah mazhabnya Malikiyah. Adapun Syafi'iyah mengatakan bahwa saya kunut setelah bangkit dari ruku, i'tidal namanya. Itulah mazhab Malikiyah. Yang terakhir, dia menggabungkan dua pendapat. Caranya bagaimana? Nabi SAW ketika awal mula Islam, ketika turunnya perintah tentang kunut ini dalam Al-Quran, ya, Nabi SAW memerintahkan untuk membacakan doa, mengubah doa tersebut yang tadinya doanya buruk, kemudian diubah menjadi doa yang baik. Ya. Karena apa? Karena datangnya musibah yang terjadi pada saat itu, maka Nabi SAW mengubah doa tersebut. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Maka Nabi SAW melakukan kunut tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi SAW untuk mengubah doa tersebut. Maka inilah yang menjadi landasannya Hanabilah, mengatakan bahwa kunut subuh boleh dilakukan ketika untuk mengangkat bala bencana yang terjadi di suatu tempat. Untuk mengangkat bala bencana atau mendoakan suatu kaum, atau kemudian mengangkat musibah yang terjadi di suatu daerah dengan doa, disebut dengan kunut nazilah. Kunut nazilah. Ini yang dilakukan oleh mazhab Hanabilah. Ya. Makanya keempat pendapat ini adalah sikap hukum, cara kita untuk memilih. Terserah kita mau kunut subuh, mau tidak kunut. Ya. Mau kunut atau tidak kunut adalah persoalan yang sudah diperselisihkan oleh ulama kita terlebih dahulu. Maka kalau ada mengatakan ya ta'assub kepada mazhabnya, bahwa mazhab saya yang paling benar, ya, saya mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling benar adalah saya, ya, ini salah, maka tidak boleh demikian. Karena kenapa? Karena ada perintah terkadang dalam Al-Quran, hukumnya belum disebutkan, ayatnya banyak atau dalilnya banyak, ya, belum disebutkan oleh Allah, oleh Nabi SAW tentang perbedaan pendapat yang terjadi, ya, atau belum disebutkan oleh para ulama. Ayat itu ada, tetapi terjadi perselisihan pendapat di antara ulama. Maka ini terkadang ada ayat demikian. Maka perlu kita kemudian mengambil sikap hukum, cara kita untuk memilih, apakah memilih pendapat ini atau pendapat ini. Maka jarang saling menyalahkan. Nah, kenapa? Ya, kunut atau tidak kunut
adalah persoalan perselisihan di kalangan para ulama kita. Yang salah itu adalah yang tidak sholat subuh. Kemudian Bapak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah Al-Qur'an menjadi i'jazul ilmi, mukjizat pengetahuan. Artinya apa? Segala apa yang bersumber dari Al-Qur'an, maka tentu kita meyakini dia adalah mukjizat pengetahuan. Tidak ada dalam Al-Qur'an yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak bukan merupakan pengetahuan. Semua ayat-ayat tentang pengetahuan, ya. Ada ayat mawarith, walidzakari mithlu hadzil unthayain, bahwa bagi anak laki-laki itu sama dengan dua anak perempuan. Itulah ayat al-mawarith yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Begitu pula tentang hukum salat, wa aqimus salata wa atuz zakat, ya. Ini adalah semua merupakan i'jazul ilmi, mukjizat pengetahuan. Maka kalau Al-Qur'an kita yakini sebagai mukjizat pengetahuan, maka kita sebagai hamba harus tentu tahu, ya, ibadah-ibadah yang kita laksanakan apakah benar-benar ibadah yang harus kita yakini sepenuhnya tentang kewajibannya, maka tentu rukun dan syaratnya juga harus kita ketahui, tidak bisa tidak, ya. Kalau kita sempajang, tentu harus kita ketahui tentang rukun sholat. Apa rukun sholat? Ada syarat wajib, ada syarat sah sholat. Syarat wajib sholat ada 3, ya. Harus dia Islam, balik, berakal, tidak bisa tidak, ya. Maka yang membedakan antara orang muslim dan orang kafir itu cuma sholat. Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Faman taraka faqad kafar. Barang siapa yang telah meninggalkan sholat secara sengaja, maka dihukumi oleh para ulama dia telah kafir. Hati-hati Bapak sekalian. Meninggalkan sholat secara sengaja, tidak mengerjakan sholat sama sekali, padahal dia meyakini bahwa dirinya Islam tetapi tidak sholat, ini perkara yang sangat diyakini oleh para ulama bahwa ini adalah perkara yang tidak boleh untuk ditinggalkan. Karena kenapa? Sholat itu adalah kewajiban ain. Artinya apa? Fardu ain. Kewajiban untuk setiap orang harus dilaksanakan, tidak bisa tidak. Bagaimana cara kita mau tinggalkan sholat? Tidak bisa diwakilkan. Itu sempajangnya dia diwakilkan kita sekalian. Karena kenapa? Dia kewajibannya untuk setiap orang, ya. Begitu pula puasa, tidak bisa kita diwakilkan. Puasanya tajawala, loka istirahat banyak, tidak bisa kita sekalian. Karena kenapa? Puasa itu sudah menjadi wajib ain. Kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Tapi juga ada kewajiban yang memang perintah Allah Subhanahu wa taala datang untuk setiap umat, ya. Seperti misalnya ketika kita mengerjakan perintah tersebut, ya, gugurlah kewajiban yang lainnya. Seperti misalnya pelaksanaan sholat jenazah atau mengurusi jenazah, ini adalah fardu kifayah, ya. Tetapi kalau sholat tidak bisa kita tinggalkan. Karena kenapa? Kita meyakini tentang keberadaan dia, bahwa hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Yang kedua, harus balik, ya. Tidak bisa tidak. Yang ketiga, berakal. Nah, sebagai itu malasa, ya. Dia kemudian kadang pikirannya bagus, kadang pikirannya tidak, ya. Orang gila, maka jelas hukumnya dijatuhkan oleh para ulama bahwa tidak. Kalau kemudian dia sholat dalam keadaan gila, maka hukum sholatnya tidak diterima. Karena kenapa? Dia keadaan gila, ya. Tidak wajib dia untuk melaksanakan sholat. Ada pula yang disebut dengan syarat sah sholat. Syarat wajib tadi ada 3, ya. Balik, berakal, kemudian balik, berakal, Islam. Itu 3. Kemudian ada syarat sah solat. Syarat sah solat diantaranya adalah terhindar dari hadas dan najis. Ada yang disebut dengan hadas, ada yang disebut dengan najis. Hadas itu adalah peristiwa yang menyebabkan seseorang terhalang untuk melaksanakan ibadah. Itu disebut dengan hadas. Ada pula yang disebut dengan najis. Najis itu kotorannya. Kotoran yang menyebabkan seseorang tersebut sehingga terhalang untuk melaksanakan ibadah. Hadas, ya, contoh, hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar itu contoh seperti orang yang mimpi di malam hari, ya. Mimpi junub, ya. Kemudian junub di malam harinya, maka kewajiban dia adalah untuk mandi janabah, ya. Itu adalah peristiwa, karena mimpi basahnya tadi malam menyebabkan dia harus mandi janabah. Ini disebut dengan hadas akbar. Ada pula disebut dengan hadas asghar, ya, hadas yang kecil, ya. Peristiwa contoh, orang yang dalam keadaan sholat tiba-tiba matangnya sempajang, mohon maaf sekalian, metui, ya. Ini disebut dengan peristiwa. Maka kewajiban dia harus meninggalkan sholat untuk sementara waktu.
meninggalkan sholat, setelah itu kemudian dia berwudu kembali, ya. Dia berwudu baru kemudian diulangi sholatnya. Itu adalah hadas asghar. Ada pula disebut dengan najis. Najis ini adalah kotorannya, kotoran yang menyebabkan orang tersebut sehingga orang tersebut terhalang untuk melaksanakan ibadah, ya, melaksanakan sholat. Contoh misal, ada najis mughallad, ada najis mukhaffaf, ada najis mutawassit. Najis mughallad, najis mukhaffaf adalah najis yang ringan, seperti kencing anak bayi, ya, kencing anak bayi ini adalah najis mukhaffaf, ya, cara membersihkannya dengan memercikan air sampai kemudian baunya itu hilang, disebut dengan najis mukhaffaf, kotorannya, ya. Ada yang disebut dengan najis mutawassit, pertengahan, cara menghilangkannya dengan disebut dengan istinja. Contoh misal, ya, orang yang dalam keadaan buang air besar, ya, maka cara membersihkannya dengan istinja, ya. Istinja di zaman Nabi SAW, ya, 3 macam, ya. Ada yang bil auraq dengan dedaunan, bil ahjar dengan bebatuan, kemudian bil ma. Afdalnya dengan mengikutkan air, ya. Kemudian yang terakhir adalah najis mughalladhah, najis yang dihukumi besar oleh para ulama. Seperti contohnya, ya, idza walagal kalbi ahadikum falyaghsilha sab'a marrat. Kalau di antara kalian terkena air liur anjing, maka kewajiban kalian adalah mencucinya dengan 7 kali air, 1 kali dengan tanah, ya. Tanah dulu, kemudian diikuti dengan 6 kali air. Ini yang diajarkan oleh para ulama kita. Maka Bapak sekalian, penting untuk mengetahui, ya, mengetahui apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita sudah tahu tentang hukum salat berjamaah, tetapi tidak mau mengerjakan, tidak tahu tentang rukun-rukunnya. Ini yang menjadi masalah saat ini, ya. Terkadang ada orang Islam nih, maka ada sempatnya ngiru haji, tetapi dia tidak menjaga sholat itu. Bagaimana cara dia mengetahui rukunnya, syarat-syaratnya? Ini yang menjadi masalah di kalangan kita saat ini. Maka Al-Quran dengan hadis menjadi ijazul ilmi, mujizat pengetahuan untuk kita semua. Agar supaya apa? Ya, agar supaya kita mau mengetahui apa yang disampaikan oleh Al-Quran ini benar-benar, ya, menjadi pedoman bagi kita semua. Maka Bapak sekalian, yang disampaikan bahwa kita harus meyakini dengan sepenuh hati kita bahwa setiap ibadah yang kita lakukan harus dengan sepenuh hati kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekedar ingin menggugurkan kewajiban. Makanya sering ada ungkapan yang mengatakan bahwa ilmu tanpa adanya agama adalah sebuah kebutaan. Agama tanpa adanya ilmu adalah sebuah kepincangan. Betul naga, ya. Kalau sudah punya ilmu tapi tidak punya agama, susah, ya. Dia sudah tahu, ya, tentang ilmu matematika, tapi dia tidak punya agama lagi, maka harus dibarengi. Kan itu adalah sebuah kecacatan yang tidak dimiliki. Dia sudah S2, dia tahu ilmu matematika, dia tahu tentang ilmu-ilmu ilmu-ilmu alam yang terjadi di dunia ini. Tetapi kalau disuruh mengaji, dia tidak mengaji. Karena kenapa? Dia tidak tahu, ya. Dia sudah dokter, tidak tahu mengaji. Ini salah Bapak sekalian. Kemudian juga kadang ada orang yang sudah punya agama tapi tidak punya ilmu, ya. Dia sudah tahu hukum riba itu haram dikerjakan, tapi masih dikerjakan, bekerja di tempat yang riba. Ini salah, ya. Nesengir waktu ada sempat yang ngaji, tetapi dia malah meninggalkan sholat itu. Ini salah. Karena kenapa? Itu adalah sebuah kepincangan sekalian. Maka dari itu, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah persoalan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu menjadi mukjizat bagi kita semua Bapak sekalian. Tidak ada yang kemudian meragukan adanya kemukjizatan Al-Quran. Apa yang disampaikan oleh Al-Quran semua merupakan kebenaran, semua merupakan kebenaran yang harus kita yakini dan muta'abbad bitilawati. Kita meyakini dengan adanya pahala yang disampaikan oleh Al-Quran. Bapak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang sempat kami sampaikan pada kajian rutin di malam Ahad ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghadirkan nikmat yang begitu besar kepada kita semua, senantiasa menjadi umat-umat yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tentunya harus kita syukuri. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita harus kita syukuri. Pandai-pandai untuk menjadi umat-umat yang bersyukur, ya. Kemudian menjaga Al-Quran, ya, menjaga bacaan ayat Al-Quran kita setiap hari. Jangan kemudian karena adanya
gadget atau handphone yang saat ini merajalela di mana-mana, ya keharusan kita sebagai seorang mukmin adalah menjaga bacaan Al-Qur'an kita, menelaah Al-Qur'an, mentadabburi ayat-ayat ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang sempat kami sampaikan, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.